Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Agit Andrea Kostaman di episode pertama Titik Temu. Apa itu titik temu? Yaitu isinya nanti akan ada pembicaraan dengan orang-orang yang menginspirasi. Nah, di episode pertama kali ini saya akan berbicara dengan salah satu seseorang yang menginspirasi juga, guru saya juga di SDN 128 Haur Pancu, Bandung. Oke? Oke guys, sekarang saya sudah bersama dengan Umi Ani Musyahadah. Beliau ini guru di SDN 128 Haur Pancu, guru bidang agama. Lagi santai Umi di sini? Ya, alhamdulillah. Oke, boleh kalau gitu kita sambil jalan ya Umi ya. Oke. Umi sekarang ngajar kelas berapa nih? Kebetulan sekarang di fase 2 yaitu kelas 3 dan kelas 4. Oh, 3 dan 4. Ini saya juga dulu pernah di sekolah ini tapi belum pernah belajar sama Umi karena beda SD ya. Oh iya. Iya. Tapi saya masih ingat tuh ketika ada pesantren kilat, pematerinya Umi. Oh, gitu. Nah, makanya saya ingin mereview sedikit materi itu. Boleh Umi? Oh, boleh sih. Oke, kita review materi kali ini. Oke Umi, mengenai obrolan tadi di luar. Saya ingin nanya, kan sekarang lagi bulan Ramadan. Nah, kebetulan di bulan Ramadan ini saya juga ada kegiatan di sekolah, bersama kayak dan yang lainnya. Kadang Umi saya itu suka lihat anak-anak, tapi bukan anak-anak aja sih, mungkin kadang kita juga suka ngalamin ya. Kayak misalnya ketika kita sudah sampai di sekolah itu mantu. Ada kalau bahasa Sundanya mah harorean mungkin itu dia. Nah, gimana sih Umi? Apakah ada keutamaan ketika kita menuntut ilmu di bulan Ramadan? Sebetulnya banyak ya. Kenapa mereka tidak mementingkan? Karena mereka tidak tahu bahwa sangat besar sekali keutamaan menuntut ilmu, apalagi di bulan suci Ramadan. Di antaranya kita tahu Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, beberapa derajat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang memudahkan jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan ke surga Allah. Nah, kenapa orang-orang tidak berbondong-bondong, tidak bersemangat dalam menuntut ilmu? Karena mereka tidak tahu ilmunya, gitu. Bahwa ilmu itu sangat penting. Setiap apapun yang kita lakukan, mau ibadah, mau amalah, itu harus berdasarkan ilmu. Salah satu contohnya, ya kita sholat tanpa ilmu tidak akan diterima. Kemudian koki, pekerjaan apapun, pilot dan lain sebagainya, tanpa ilmu juga tidak akan jadi apa-apa. Ya, memang tidak begitu seperti itu. Makanya orang tidak mau ilmu karena dia tidak tahu bahwa ilmu itu sangat besar sekali manfaat di dunia dan di akhirat. Nah, apalagi di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan bukan hanya 1 kali atau 10, bahkan beberapa ribu, 1000 pahala. Ketika kita melakukan kebaikan, apalagi menuntut ilmu, maka Allah akan menggantikannya 1000 kali pahala menuntut ilmu. Di samping itu juga, ya Agit, bahkan Allah memberikan gelar kepada orang yang menuntut ilmu itu. Jika dia mati pun, dia akan mendapat gelarnya fisabilillah. Dia seorang fisabilillah, jihad fisabilillah, dan akan diberi gelar syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah. Seperti itu. Sungguh sangat rugi bagi orang-orang yang tidak mengutamakan ilmu. Sampai-sampai dulu ada orang tua membuat sebuah nazar ya, yang dulu seperti ini. Kalau ini ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau mau dinyanyikan seperti ini. Utlubul ilma minal mahdi
harus punya semangat menuntut ilmu itu sampai mati, sampai raga berpisah dengan nyawanya, seperti itu. Jadi banyak banget sebenarnya keutamaannya, tapi buat ya kita sebagai yang sedang mencari ilmu dan guru ilmunya, saya luar biasa. Mungkin semoga dengan pencerahan dari Umi ini kita semua jadi lebih semangat lagi ya di bulan Ramadan. Jadi bukannya males-malesan ya Umi, kita nungguin ada tuh nungguin waktu buka dari pagi sahur udah sholat subuh tidur, bangun tidur lagi, asalnya Lagi tidur lagi, kita harus siapa itu? Oke. Oh ya, berhubung tadi nih, Umi kan tadi kebaikan itu dilipat gandakan ya. Bagaimana itu dosa ini? Sama dosa jariah, ya kan ada dosa jariah, ada juga amal jariah gitu kan. Nah, pahala jariah. Nah, kalau kita, tapi saking Allah memberikan rahmatnya di bulan suci Ramadan, Allah sangat luar biasa kasih sayangnya dan luas sekali rahmatnya. Allah tidak melipat gandakan dosanya, justru meluaskan rahmatnya. Jika kita melakukan satu kebaikan sunnah, itu pahalanya seperti kita melakukan yang fardu. Dan ketika kita melakukan perbuatan fardu, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya itu sampai 1000 kali, seperti itu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Makanya sayang sekali kalau di bulan suci Ramadan kita menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga sekali, seperti itu. Walaupun tidurnya itu di bulan Ramadan itu ibadah, tetapi alangkah baiknya kalau kita isi dengan hal-hal yang baik, seperti itu. Seperti kita tilawatil Quran, hanya membacanya saja, tetapi mengkajinya dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Itulah keutamaan untuk ilmu. Kenapa? Karena kita tahu keutamaan orang yang berilmu juga itu dalam Al-Quran yang tadi disebutkan. Ya, seperti itu. Bahkan para malaikat mengembangkan sayapnya. Kenapa? Karena ridhonya kepada orang yang menuntut ilmu. Dan bedanya tadi orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu seperti itu. Makanya ilmu itu orang yang mengerti pengetahuan. Nah, itu kebalikannya dari jahil bodoh. Makanya bedalah orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Orang yang berilmu insya Allah pikirannya, perbuatannya, ucapannya pasti akan memberikan pencerahan kepada orang lain. Tapi orang yang bodoh ya udah cukup untuk dirinya saja, tidak memberikan pencerahan kepada orang lain. Tidak seperti itu. Hanya stuck di situ ya. Mungkin aja dia pintar otaknya, tetapi bodoh dia dalam pengetahuannya. Iya. Gitu ya. Itu makanya disebutnya ilmu. Ilmu itu orang yang mengerti pengetahuan. Ya baik, adik-adikku semua, teman-teman semua, dan orang-orang yang menonton video ini juga barusan sudah dijelaskan ya tentang keutamaan untuk ilmu di bulan Ramadan. Saya harap kita semua jadi terinspirasi karena di acara ini titik temu kita akan menemukan orang-orang yang menginspirasi supaya kita terinspirasi dan juga kita bisa bersilaturahmi. Terima kasih, saksikan juga nanti episode keduanya channel yang tayang di channel ini. Saya Gita Gaya Pastama, dia kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.